Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Intani Zahra, NPM 2203050147, ingin mempresentasikan hasil analisis data yang saya peroleh pada mata kuliah Literasi Data, Teknologi dan Manusia. Yang pertama, mengapa literasi data penting bagi guru? Karena literasi data merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk mengambil keputusan yang informatif. Dalam konteks pendidikan, literasi data memiliki peran yang sangat penting bagi guru. Berikut alasannya. Yang pertama adalah pembelajaran yang lebih personalisasi. Maksudnya adalah dengan memanfaatkan data, guru dapat memahami gaya belajar, kekuatan, dan kelemahan masing-masing siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih individual dan efektif. Yang kedua, evaluasi yang lebih akurat. Data dapat digunakan untuk mengukur kemajuan belajar siswa, efektivitas metode pembelajaran, dan juga efisiensi penggunaan waktu. Dengan demikian, guru dapat melakukan evaluasi yang lebih objektif dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan, guru perlu mengambil keputusan yang tepat. Data dapat memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Di era digital, kemampuan mengelola data menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan. Dengan mengajarkan siswa tentang literasi data, guru telah membekali mereka dengan bekal yang penting untuk masa depan. Yang kelima, pengembangan kurikulum yang relevan. Pengembangan kurikulum yang relevan. Data dapat membantu guru untuk menganalisis tren dan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam abad 21, guru dituntut untuk melek data. Di era digital, guru dituntut untuk melek data agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih personal dan relevan. Dengan menganalisis data, guru dapat mengidentifikasi kesulitan siswa dan merancang kegiatan belajar yang sesuai, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan di abad 21 ini. Seperti contoh, guru menggunakan platform pembelajaran online untuk memberikan kuis kepada siswanya. Setelah semua siswa mengerjakan, guru langsung menganalisis data kuis tersebut. Guru dapat melihat persentase siswa yang menjawab benar dan salah setiap soalnya. Kemudian guru memberikan umpan balik yang spesifik kepada siswa yang mengalami kesulitan. Misalnya, jika banyak siswa yang salah dalam soal tentang rumus kecepatan, maka guru dapat membuat video penjelasan singkat tentang rumus tersebut. Data perbandingan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan kelas 4 SD maju lancar. Dalam kelas 4 SD maju lancar, terdapat lebih banyak siswa perempuan 20 dibandingkan dengan siswa laki-laki 15. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi siswa
perempuan di kelas tersebut mencapai sekitar 57,1%, sementara siswa laki-laki hanya sekitar 42,9%. Rekap data pretest literasi data pemahaman literasi kelas 4 SD maju lancar. Yang pertama, nilai 6 memiliki persentase 8,6% dari total siswa. Ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mendapat nilai 6 dalam pretest pemahaman literasi data. Kedua, nilai 7 memiliki persentase 11,4%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai 6, tetapi masih relatif rendah. Yang ketiga, nilai 8 memiliki persentase 25,7%. Angka ini mencakup tinggi, menunjukkan bahwa seperempat dari total siswa mendapatkan nilai 8. Nilai 9 memiliki persentase 3,4. Yang keempat, nilai 9 memiliki persentase 34,4%, yang merupakan persentase tertinggi. Ini berarti hampir sepertiga dari total siswa mendapatkan nilai 9 dalam pretest pemahaman literasi data. Yang kelima, nilai 10 memiliki persentase 20%. Angka ini juga cukup tinggi, menunjukkan bahwa 1 dari 5 siswa mendapatkan nilai sempurna. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa kelas 4 SD maju lancar memiliki pemahaman literasi data yang cukup baik, dengan persentase terbesar pada nilai 9 dan 10, walaupun masih ada sebagian kecil siswa yang mendapatkan nilai 6 dan 7. Secara umum, hasil pretest menunjukkan tingkat pemahaman literasi data yang positif di kalangan siswa. Rekapan data pretest kemampuan mengumpulkan data kelas 4 SD maju lancar. Yang pertama, nilai 8 atau 40%. Ini merupakan nilai tertinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa, 40%, memiliki kemampuan mengumpulkan data yang sangat baik. Ini merupakan indikator positif. Nilai 7 atau 28,6%, persentase ini juga cukup tinggi, menunjukkan bahwa sejumlah signifikan siswa hampir 30% memiliki kemampuan mengumpulkan data yang baik. Nilai 9 atau 17,1%, meskipun lebih rendah dari nilai 8 dan 7, persentase ini masih menunjukkan adanya siswa yang memiliki kemampuan mengumpulkan data di atas rata-rata. Nilai 5 dan 10 atau 2,9%, persentase yang sangat rendah untuk kedua nilai ini menunjukkan adanya kelompok kecil siswa yang memiliki kemampuan mengumpulkan data yang sangat rendah. Nilai 5 atau sangat tinggi nilai 10. Jumlah siswa pada kedua kategori ini sama. Yang perlu diinvestigasi lebih lanjut, apakah siswa dengan nilai 10 menunjukkan penguasaan materi yang sangat baik, atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan nilai ini. Sebaliknya, siswa dengan nilai 5 memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi kelemahan mereka dan memberikan bantuan tambahan. Nilai 6 atau 8,6%, persentase ini berada di tengah-tengah, menunjukkan adanya kelompok siswa dengan kemampuan mengumpulkan data yang cukup.
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa kelas 4 SD maju lancar, sekitar 40%, memiliki kemampuan mengumpulkan data yang cukup baik dengan nilai 8, namun masih terdapat beberapa siswa yang memperoleh nilai di bawah 7, yang perlu mendapat perhatian dari bimbingan lebih lanjut. Distribusi nilai yang cukup merata di antara 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Juga mengidentifikasikan variasi kemampuan mengumpulkan data yang cukup luas di dalam kelas tersebut. Upaya peningkatan kemampuan perlu dilakukan secara menyeluruh agar seluruh siswa dapat mencapai level yang optimal. Rekap data pretest kemampuan mengelola data kelas 4 SD maju lancar. Nilai 7 atau 11,4%, hanya sedikit siswa memperoleh nilai ini, menunjukkan bahwa pemahaman mereka dalam mengelola data masih terbatas. Ini menandakan perlunya perhatian lebih dalam pengajaran. Nilai 8 atau 42,9% adalah persentase tertinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola data. Hal ini merupakan indikator positif untuk penguasaan materi di kelas. Nilai 9 atau 4%, persentase ini sangat rendah, menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang menguasai kemampuan mengolah data dengan sangat baik. Ini menandakan adanya ruang untuk perbaikan dalam pengajaran agar lebih banyak siswa dapat mencapai tingkat ini. Nilai 10 atau 5,7%, meskipun terdapat beberapa siswa yang mendapatkan nilai sempurna, persentasenya masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan yang sangat tinggi masih jarang di antara siswa. Rekap data pretest kemampuan menganalisis data kelas 4 SD maju lancar. Nilai 8 atau 20%, hanya sebagian kecil siswa yang mendapat nilai ini. Meskipun menunjukkan kemampuan yang baik, persentase yang rendah menunjukkan bahwa siswa mungkin belum mencapai tingkat ini. Nilai 9 atau 60%, ini adalah persentase tertinggi, menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki kemampuan analisis data yang sangat baik. Hal ini merupakan indikator positif dan mencerminkan penguasaan materi yang baik di antara siswa. Nilai 10 atau 20%, persentase ini sama dengan nilai 8, menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan tertinggi. Namun, meski ada siswa yang memperoleh nilai sempurna, angka ini tetap menunjukkan bahwa tidak semua siswa dapat mencapai nilai tersebut. Rekap data pretest kemampuan menggunakan data kelas 4 SD maju lancar. Nilai 6 atau 2,9%, sangat sedikit siswa yang memperoleh nilai ini, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan data. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa di tingkat dasar. Nilai 7 atau 11,4%, meskipun ada peningkatan dari nilai 6, persentase ini masih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang masih kesulitan dalam menggunakan data dengan baik. Nilai 8 atau 8,6%, persentase ini menunjukkan adanya sepertiga siswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan data. Ini merupakan indikator positif, tetapi masih ada potensi untuk meningkatkan jumlah siswa yang berbeda di kategori ini.
Nilai 9 atau 39,1% ini adalah persentase tertinggi yang menunjukkan bahwa hampir 40% siswa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggunakan data. Ini menggambarkan penguasaan yang signifikan di kalangan siswa. Nilai 10 atau 20%, persentase ini menunjukkan bahwa ada sebagian siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan tertinggi, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang memperoleh nilai 9. Data perbandingan total nilai pretest dan posttest kelas 4 SD maju lancar. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan keberhasilan upaya pengajaran literasi data di kelas 4 SD maju lancar. Peningkatan yang signifikan dari nilai pretest 42,3 ke posttest nilainya 80 mengindikasikan bahwa siswa telah memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mampu menerapkan konsep literasi data dengan lebih efektif setelah mengikuti pembelajaran. Hasil ini dapat menjadi acuan positif bagi pengembangan pembelajaran serupa di masa mendatang. Data perbandingan rata-rata pretest dan posttest laki-laki dan perempuan. Pada nilai pretest, siswa perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu di angka 44,8 dibandingkan siswa laki-laki. Nomor 2, perbedaan ini semakin terlihat pada nilai posttest, di mana siswa perempuan mencapai nilai rata-rata 85,5, lebih tinggi dari 72,67 untuk siswa laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum siswa perempuan menunjukkan pemahaman dan penguasaan yang lebih baik dalam literasi data. Data perbandingan nilai tertinggi pretest dan posttest. Nilai tertinggi pretest. Nomor 1, nilai tertinggi pretest yang dicapai seluruh siswa adalah 49 atau 11,6%. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mencapai nilai tertinggi pretest sebesar 49 atau 11,6%. Nomor 2, hal ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran, pemahaman dasar literasi data di antara kedua kelompok siswa berada pada level yang setara. Nilai tertinggi posttest. Nilai tertinggi posttest yang dicapai seluruh siswa adalah 96 atau 22,8%. Siswa perempuan mencapai nilai tertinggi posttest sebesar 95 atau 22,6%. Sementara siswa laki-laki mencapai nilai tertinggi 83 atau 19,7%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa setelah pembelajaran, siswa perempuan menunjukkan penguasaan literasi data yang lebih unggul dibandingkan siswa laki-laki. Infografis. Rata-rata pretest dan posttest perempuan selalu lebih unggul dibanding laki-laki. Rata-rata pretest laki-laki 39,1, sedangkan perempuan 44,8. Rata-rata posttest laki-laki 72,7, sedangkan perempuan 85,5.